Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Bapak Alfonso Trianto, SE, ME. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Pada tahun 50-an dan 60-an, kebanyakan ekonomi percaya bahwa bom dan depresi merupakan penyakit masa lampau yang tak perlu dikhawatirkan akan muncul kembali. Misalnya kalau output rendah dan banyak penganggur, maka Keynesian mengajukan ditingkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek padat karya. Pada tahun 60-an, orang percaya adanya hubungan terbalik antara inflasi dengan pengangguran. Artinya, selama para ahli percaya jika inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran rendah dan sebaliknya, sesuai teori Phillips. Sehingga teori Keynes yang mengatakan selama masih banyak pengangguran, maka selama itu pula pengangguran masyarakat dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi, tidak lagi menunjukkan kebenaran dan realistis. Yang pertama, kritikan terhadap kebijakan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi, terutama tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dengan golongan muda. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Alasannya diwakili pendapat Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya The Road to Self-Dom pada tahun 1944 yang mengatakan sekali pemerintah melakukan investasi pasar akan mengarahkan pada sosialisme yang menyebabkan kekurangan kebebasan. Dari golongan muda muncul Milton Friedman, seorang pendukung perekonomian bebas. Berbeda dengan tokoh-tokoh tua yang tidak ingin campur tangan pemerintah, Friedman melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi efektif. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran aliran monetaris. Ketidakberhasilan ajaran Keynes memecahkan masalah yang dihadapi melahirkan aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Pertama kali digunakan Carl Robert untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter. Pada prinsipnya, kelompok monetaris mengajukan proposisi bahwa perkembangan moneter merupakan unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja dan harga, bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam gelombang konjuktor. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang sebagaimana penjelasan Friedman. Yang ketiga, tokoh utama aliran monetaris, Milton Friedman pada tahun 1912. Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai sinonim, tapi ini tidak berarti ia satu-satunya tokoh. Tokoh lainnya seperti Kurt Bonner, Alan Matzer, dan Bennett MC Callum. Kemudian Thomas Mayer. Pendukung aliran monetaris tidak terbatas pada ahli-ahli ekonomi dari kalangan akademis saja. Lembaga seperti Federal Reserve Bank dari T.S.T. Lewis dan komite-komite kongres juga menganut perspektif monetaris. Yang keempat, perbedaan monetaris Keynesian. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kelompok Keynesian percaya perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pas kembali ke posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Kelompok monetaris mengkritik adanya kekuatan pasar yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Perbedaan lain yaitu mengenai jangka waktu analisis.
Kelompok Keynesian tidak memperhatikan analisis jangka panjang sebab menurut Keynes dalam jangka panjang manusia akan mati. Sedangkan kelompok monetaris percaya bahwa kebijaksanaan peningkatan uang dalam jangka pendek berpengaruh terhadap output real. Yang kelima, perhatian terhadap ekonomi mikro. Teori makro Keynes berhasil menjelaskan perilaku ekonomi makro dan kebijakan yang dianjurkan Keynes. Ia juga berhasil mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masanya. Akibatnya orang mulai mempertanyakan dasar-dasar teori Keynes. Misalnya perilaku mikro yang bagaimana diimplikasikan oleh hubungan-hubungan agregat yang dikembangkan oleh Keynes. Sejak saat itu, orang berpaling kembali pada teori Keynes, pada teori dasar ekonomi mikro. Dapat dilihat dari kenyataan pada tahun 70-an. Banyak pakar yang meletakkan teori-teori mikro untuk menjelaskan perilaku makro. Mereka menyadari bahwa pasar persaingan sempurna yang murni tidak dalam realistis, tak terkecuali di negara yang dianggap paling liberal seperti Amerika Serikat sekalipun. Dengan anggapan bahwa pasar berperilaku kurang lebih mendekati pasar persaingan sempurna, maka mereka menganggap harga-harga dan tingkat upah fleksibel, menyesuaikan diri dengan sehingga pasar cenderung mendekati posisi keseimbangan. Yang keenam, diskusi. Ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil mengatasi persoalan-persoalan ekonomi selama kurang lebih 3 dekade. Tetapi dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi pada tahun 60-an sampai 70-an, teori-teori Keynesian tampaknya lumpuh total. Ini tidak berarti teori-teori yang dikembangkan Keynes menjadi langsung tidak relevan, dapat diabaikan begitu saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelemahan dan keterbatasan teori-teori Keynesian bukan terletak pada ketidakkonsistenan antara logika dan teori yang dikembangkannya, berbedanya masalah yang dihadapi. Sebagai catatan, waktu perdebatan antara kelompok Keynesian dan kelompok monetaris dari luar negeri cukup seru, tetapi di Indonesia kurang diperhatikan. Masalahnya pada tahun 70-an, perekonomian Indonesia tidak mengalami stagnasi seperti yang dialami negara-negara barat waktu itu, bahkan sebaliknya. Naiknya harga-harga minyak justru merupakan rahmat bagi Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.